Halo, salam jumpa. Anda kembali menyimak Asia Calling yang menyajikan cerita-cerita dari seputar Asia. Dalam program kali ini, meningkatnya pelayanan kesehatan jiwa di Indonesia. Aksi protes kelompok anti rokok Indonesia menolak rencana pameran rokok Asia 2014. Puisi dari para napi di India. Anda bersama saya Aika Agustin dalam Asia Calling, Your Window on Asia. Pemerintah Indonesia mencatat ada sekitar 18.000 penderita gangguan jiwa dirantai dan dikurung oleh keluarga mereka. Praktik itu dikenal dengan nama pasung. Pasung kerap digunakan oleh mereka yang putus asa karena tidak tahu bagaimana memperlakukan anggota keluarga mereka yang mempunyai gangguan jiwa. Pemerintah berjanji dalam 5 tahun mendatang mereka yang dipasung akan bebas dan diberikan perawatan jiwa secara cuma-cuma. Emma Watson mengunjungi daerah pegunungan Cianjur dan melihat lebih dekat seperti apa penerapan program bebas pasung. Saat Agus berusia 17 tahun, perilakunya mulai berubah. Dia berbicara dengan binatang, kata keluarganya. Mereka mengira Agus dipengaruhi kekuatan gaib. Itu sebab selama 4 tahun dia dirantai dan dikurung di dalam gubuk kecil ini. Siapa aja yang ngajak ngobrol di dalam? Hantu. Cewek, cowok? Hantu gitu, kelihatan ada hantu gitu. Ngajakin ngomong gimana? Ngajak ngomong gitu. Apa aja yang diomongin? Diam, kamu sana. Suka digangguin gitu? Iya. Oh. Karena tidak tahu harus mengadu kemana, orang tua Agus lantas menemui sejumlah dukun. Mereka tidak pernah mendengar tentang penyakit gangguan jiwa. Bagi keluarga, mengurung Agus merupakan satu-satunya pilihan. Waktu Agus dipasung, itu gimana perasaannya? Kesal gitu. Kesel ya? Rasanya pengen ngapain? Pengen keluar gitu. Bilang nggak sama orang-orang sama keluarga? Bilang. Minta dilepas gitu. Terus dengerin nggak? Dengerin. Mereka dengerin, tapi nggak dilepas juga. Enggak. Ia lantas membawanya ke rumah sakit dan hasil diagnosa menunjukkan bahwa Agus menderita skizofrenia. Sejak saat itu, Agus menerima perawatan. Bebas dari pasung udah berapa lama? Ayah 1 tahun. 1 tahun ya. Terus gimana perasaannya? Senang? Senang gitu. Dengan berobat jalan, Agus kini tinggal serumah dengan orang tuanya dan dapat membantu pekerjaan rumah. Dia adalah satu dari 1.500 orang bebas pasung yang dipelopori oleh LSM Komunitas Sehat Jiwa yang diketuai oleh Nur Hamid. Organisasi ini didirikan pada 2009 dan beranggotakan orang-orang yang menderita gangguan jiwa. Nur Hamid memiliki keinginan besar untuk menolong orang-orang yang membutuhkan. Siapakah orang lain? Itu kan tanda. Saya garis bawahi hanya mereka yang dengan gangguan kejiwaan. Dia mengatakan salah satu tantangan terbesar adalah bagaimana membuat masyarakat Indonesia untuk peduli akan kesehatan jiwa. Seperti yang dijelaskan tadi, tingkat ekonomi, tingkat pendidikan, tingkat jarak, pemahaman masyarakat itu juga sangat mempengaruhi. Malah ada salah seorang kepala daerah, kepala desa. Di depan camat, waktu itu saya sedang melakukan sosialisasi tentang kesehatan jiwa. Kata seorang kepala desa, ngapain ngurusin orang gila? Orang yang tidak gila juga masih banyak yang harus kita urus. Sodikin, 34 tahun, sudah dikurung di gubuk kecil ini sejak dia berusia 20 tahun. Dia bahkan sempat membaik dan dikeluarkan dari gubuk. Ayahnya mengatakan Sodikin mulai bertingkah aneh setelah menemui ahli pengobatan tradisional. Mohon nyanak obat itu teh, seueur biasa. Terus rada salit deui lamun teh mah. Salit deui, seep obat deui teh ieu.
Siap obat kacau. Siap kacau deui. Orang tua Sodikin membawanya ke dukun dan juga pemuka agama, tapi keadaannya tetap sama. Mereka lantas mengurungnya kembali. Dia telah dikurung selama 6 bulan lebih. Sejak 1977, praktik pasung dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum. Namun pemerintah Indonesia mengakui bahwa praktik ini masih terjadi di pelbagai penjuru negeri dan sekitar 18.000 orang masih dipasung. It's too big number. Pemerintah bekerja sama dengan LSM-LSM seperti yang diketuai Nur Hamid agar penyuluhan kesehatan jiwa dapat menjangkau daerah-daerah terpencil. Salah satu upaya meningkatkan pelayanan kesehatan gangguan jiwa yang dilakukan pemerintah adalah memperbanyak fasilitas rumah sakit di seluruh penjuru Indonesia. They can treat, they can recover, they can living together with community, they can productive again. It's like that. Kiki adalah salah satu bukti nyata. Nur Hamid menemukan dirinya dipasung dan lantas dibawa ke rumah sakit. Dia kini menjalani pengobatan dan bisa bekerja untuk menghidupi anak-anaknya. Dan bagaimana perasaan Pak selama pengalaman bebas pasung? Alhamdulillah gembira sekali. Tapi kurang dari 1% anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk kesehatan jiwa. Dan setengah dari psikiater Indonesia berada di ibu kota Jakarta. Kendala masih terus berjalan dan kami tidak akan berhenti. Seberapa besar pun kendala kami akan terus berjuang. Kemudian karena memang faktor utama berharga tidaknya seorang manusia itu adalah sangat tergantung pada kesehatan jiwanya. Nur Hamid memiliki pekerjaan yang menantang. Ayah Sodikin masih berharap kelak anaknya dapat sembuh. Ari putusin teh ngan sok rajang naira bercager dik ku Bapak didoakeun sakitu. Untuk Asia Calling, laporan ini disusun Emma Watson dari Cianjur, Jawa Barat.